Itu betul-betul figur-figur pilihan, Pak. Ya, uang-uangnya kira lahir. Ya. Maka nanti banyak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah mulai ada jihad, ya, mulai dari Badar, Uhud, kemudian Khandaq, itu sering sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menging sahabat mamanya, ojo mbok pateni kae, ojo mbok pateni kae, ojo mbok pateni kae. Ya, seperti hanya contohnya Hudzaifah bin Yaman, perang Khandaq sudah sangat mampu untuk membunuh Abu Sufyan. Tapi Rasulullah welingi mboten ngoten niku. Ya, penting awakmu ndeleng musuh terus balik. Ya, tidak ada perkataan beliau kon mateni Abu Sufyan. Karena memang Rasulullah tidak mau Abu Sufyan dibunuh. Karena nanti Allah telah takdirkan Abu Sufyan jebule masuk Islam jadi sahabat. Ya, Umar, Hamzah mlebet Islam dados sahabat. Khalid bin Walid di Uhud masih musuh besar kaum muslimin, ternyata juga akhirnya bisa merasakan nikmatnya iman dan menjadi tokoh kaum muslimin sampai sekarang. Panglima besar kaum muslimin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dijaga oleh Allah. Orang-orang yang nanti Allah sebutkan ini, yang akan membela dan membantu dakwahnya Rasul, itu telah disebutkan ketika Taurat ada, Injil juga ada. Nikmatnya para sahabat seperti itu. Ya, tapi nggih ampun terlalu ngimpi. Ya, maksudnya apa? Kula lan panjenengan uripe di saat itu nggih bumbuan dados sahabat. Ya, lek dadi sahabat alhamdulillah. Masalah dadi sahabate Abu Lahab niku sing perkara. Ya, napa sahabate wong munafik niku sing perkara. Ya. Maka alhamdulillah kita Allah takdirkan di masa sekarang yang bisa langsung menikmati ilmu mereka, ya, bisa meniti jalan mereka. Nah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kriteria. Apa to jane? Kok sampai menjadi landasan Taurat? Taurat itu berarti umatnya sinten? Nabi Musa. Ya. Injil umatnya sinten? Nabi Isa yang dikenal dengan Hawariyun. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertama adalah ruhama'u bainahum. Ya, asyidda'un 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Orang-orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir. Orang kafir di sini adalah orang kafir harbi. Ya, orang kafir yang benci dan sedang memerangi kaum muslimin. Maka tidak ada kata lain kecuali harus dikerasi. Karena ini ayat ini hawane memang lagi hawa perang, Pak. Ya, jadi memang nggak bisa kita alus gitu, nggak bisa. Makanya ini lagi suasananya suasana perang. Kemudian ruhama ubainahum, para sahabat itu saling menyayangi. Ya, ruhama niku saling rahim, bainahum niku kan di antara mereka. Di antara mereka niku dua sudut, Pak. Ya, mboten satu pihak. Ya, artosipun dua di antara sahabat mereka saling menyayangi. Ya, 4 di antara sahabat, 40 di antara sahabat, semua para sahabat itu pasti saling menyayangi, mboten satu pihak. Oh, enek wong siji umpama Abu Bakar sayang mbek Umar, sayang mbek Utsman, tapi Utsman enggak sayang mbek Abu Bakar, mboten ngoten niku. Abu Bakar cinta dan sayang kepada Umar, Utsman, kaya dene Utsman, Umar nggih sayang Abu Bakar, muter ngoten niku. Ya. Jadi ketika mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masaluhum fi tawaddihim, dalam mawaddah kecintaan kesayangannya, dalam kerahimannya, fi tarahihim,
kama talil jasad, sebagaimana awak atau badan. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki rahim, ya, yang mana kerohimannya itu kalau zaman sekarang ya susah goleane, Pak. Ini contoh mawon, Abu Dahdah radhiyallahu anhu al-Ansari. Jadi sahabat niku enten Abu Darda, enten Abu Dahdah. Abu Dahdah itu sahabat yang niki sing saged ditiru niki, Pak. Lek wayahe musim panen kurma, ya, wayahe musim panen kurma, biasa beliau nyuwil tangkai-tangkai kurma, kemudian mlebet Masjid Nabawi, digantungne teng tiang-tiang Masjid Nabawi. Sapa wae oleh njupuk. Ya, di mboten enten khusus. Biasane sing mendeti nggih ahli sufah niku. Sahabat-sahabat sing tileme uripe teng Masjid Nabawi. Digantung-gantung. Niku Abu Dahdah yang paling banyak. Dan niku diruat sampai menika, Pak. Teng Masjid Nabawi dumugi sakniki ada beberapa pintu yang nanti ada kayak kulkas-kulkas niku. Ya. Enten kulkas-kulkase sapa sing nglebokne bebas, sapa sing njupuk bebas. Alhamdulillah sakniki kan pun enten nih. Teng beberapa masjid nggih. Ya kan? Kur lagi segoto. Dereng enten sing warna-warni. Tapi alhamdulillah sudah ada, silakan ambil, silakan naruh. Abu Dahdah niku piyantun sahabat sugih yang ketika turun ayat terkait dengan wa may yuqridullaha qardhan hasana, ya, sapa sing gelem minjemi Allah. Masya Allah nih. Ini ayatnya pancen rada pripun ngoten nggih, Pak. Allah niku pun majibne zakat mal. Dinggo wong sing sugih niku diwajibne zakat mal. Jenenge wong niku lek dijaluki duit cepet napa angel, Pak? Fitrahe menungso. Mas, duit niku cepet napa angel? Angel, fitrahe niku angel. Metu tudun duit niku angel. Makanya zakat mal kathah sing boten nglampahi. Kemudian Allah turunkan ayat-ayat tentang sedekah infak sunnah sing boten wajib. Niku nggih tasih kathah sing dereng ngamal nih. Sampai Allah membahasakan sapa sing gelem minjami Allah, sing gelem nyili Allah. Kurang halus napa, Pak? Allah sampai make bahasa rayuan, "Hayo sapa sing gelem nyili aku." Padahal Allah butuh apa enggak? Sama sekali tidak butuh. Kenapa? Karena hamba-hambanya ini lek pikir zakat mal metu ilang duitku, infak sedekah metu ilang duitku, lek nyilihi kan ora, Pak. Nggih napa mboten? Lek nyili duitku sik enek. Lah niku sampai Allah memakai bahasa man yuqridullaha qardhan hasanah. Sapa sing gelem nyili Allah dengan pinjaman yang baik. Aslinya itu sedekah, Pak. Allah tidak butuh pinjaman dari kita, tapi untuk membuka level kita di dalam membelanjakan harta fisabilillah. Mendengar itu, Abu Dahdah langsung datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku sedekahkan 6.000 pohon kurmaku. Terserah mau diapakan oleh Rasulullah, dijadikan wakaf oleh Rasulullah. 6.000 kurma." Wong sugih Arab niku, Pak, ya, gambarannya mboten mobil mewah, sanes rumah megah, mboten. Ya, identike wong Arab sugih niku lek duwe kurma pirang-pirang kapling. Niku. Lek wis ribuan hektar kurma sugih. Meskipun omahe biasa, kendaraane biasa, mesti sugih. Ya, karena hasil kurma itu betul-betul melimpah. Nah, suatu ketika
Ada rumah sahabat yang sedang ngurusi anak yatim. Tonggone wong munafik, Pak. Duwe wit kurma setunggal, wit tok ini, tapi tangkainya mayang kurmane niku teng mriki. Teng omahe sahabat niki. Wayahe panen, wayahe uwoh, mbek bocah cilik sing disinyalir dalam riwayat itu yatim diputil, Pak. Dimaem. Maka karena bukan haknya, maka si sahabat ini mendatangi rumah sampingnya tetangganya. Ya, anakku apa bocah sing tak openi maem kurmamu. Tak ganti wae tak tuku. Gak gelem. Ya. Sampai kemudian ngunen-nguneni macam-macam dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bilang ke orang yang punya kurma, ini aslinya munafik ini. Kemudian Rasul sampaikan, wis lah, ikhlasno kurmamu, Allah ganti kurma neng surga. Kurang nikmat nopo. Ya, hanya setangkai kurma lah, Allah ganti kurma neng surga. Jari wong munafik ini ndak mau tetap. Pokoknya ra rido. Ya. Kemudian Rasul sampaikan sekali lagi, diganti mbek Allah kurma neng surga. Tetap enggak gagas blas. Kedengar Abu Dahdah. Abu Dahdah bilang, "Ya Rasulullah, apakah kalau aku yang mau dan mampu membeli kurma itu, aku yang akan mendapatkan surga Allah?" Iya. Ya, lek kowe iso, ya kowe sing entuk surga, kurma ning surga. Maka kemudian Abu Dahdah diskusi sama munafik ini, "Wis tak tuku kurmamu, njalukmu apa?" "Njalukku gantenono wit kurmaku siji mbek sak kebon kurmamu." "Wis ra apa-apa." Kan? Ora apa-apa wis. Kebonku kurma kae, wekmu saiki wit siji ndil iki wekku. Sepakat. Kemudian sama Abu Dahdah satu pohon kurma ini dikasihkan ke tetangga Muslim tadi, sahabat tadi yang merawat anak yatim. Masya Allah. Sak kebon hanya ditukar dengan sebuah pohon kurma. Karena pikirannya sudah bukan kurma dunia. Abu Dahdah mikirnya kurma akhirat. Dan di lain daripada itu, Abu Dahdah sedang menunjukkan ruhama bainahum, rahimnya sahabat dengan sahabat yang lainnya. Iki lagi enek masalah, munafik ra gelem dijak api-apian. Maka dengan aku membantunya, insya Allah ada solusinya dan berhasil. Dan itu mengitari kehidupan para sahabat satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah pun juga memberikan qudwah itu, ya, sebagaimana di dalam sholat. Ya. Kula enten pengalaman, Pak, nembe mawon, dereng enten sesasi. Ya, kula sholat teng masjid sing biak kula tinggal. Sholat maghrib, ya. Imame minggah, kemudian soft sudah rapi, terus dimulailah sholat. Ya, dimulailah sholat. Allahu Akbar imamnya. Kemudian imamnya baca bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum iki serempak mbawengok, Pak. Subhanallah. Ya. Imamnya meneng. Ya. Terus ngulang mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya mulai serempak, Pak. Subhanallah. Imamnya tambah meneng, Pak. Diulangi ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmume tasih serempak subhanallah. Jenengan paham mboten niki? Dados Pak Imam niku blank 100%, bar takbiratul ihram niku langsung maca surat pendek. Makmum sepakat nih Al-Fatihah dereng diwaos. Kali keempat
Imam ini mungkin mikir toh, wah apa aku salah surat? Terus bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina. Ganti surat, Pak. Ganti surat. Ya. Makmum subhanallah. Niki asli, Pak. Ya, kula niku teng soft kalih saat itu. Sampai ping gangsal. Ya, niku imame balik meleh teng kuliah ya kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Pun sing subhanallah pun mulai sekedik tapi enten deretan kula soft kalih niku bau anter bengok ngene. Al-Fatihah ngoten, Pak. Masyaallah. Niku terus. Wah, iki khusyuk ilang langsung, Pak. Ya kan? Bawa Al-Fatihah. Nah niki kula tanglet teng jenengan, niki salate pripun niki? Lanjut batal apa sah niki? Nah niki kula ambil dari sisi rahmatnya Rasul. Ya. Ini diceritakan dan dijelaskan dengan baik oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Bulughul Maram beliau. Jadi suatu ketika Rasulullah sholat dimakmumi oleh para sahabat, di antaranya ada yang bernama Muawiyah bin Hakam. Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Hakam sholat di belakang, barisan belakang. Di sampingnya juga ada makmum dari kalangan sahabat, gebres. Wahing, Pak. Biar alhamdulillah spontan loh, Pak. Wong jenenge gebres kan. Alhamdulillah. Muawiyah bin Hakam di sampingnya spontan yarhamukallah. Nah, jenenge wong biasa ndongakne ya. Ya kan? Sing gebres hamdalah, sing Muawiyah langsung bales yarhamukallah. Ya. Wongku orang yang sahabat yang didoakan itu langsung noleh, Pak. Noleh. Kemudian raut muka sing rodok gemreget tapi nggak ngomong, ya, sampai tangannya itu diriwayatkan itu sampai nyekel paha, pupu, getem. Maksudnya ini ojo mbok jawab, iki lagi sholat, ya kan? Dan Muawiyah bin Hakam saat itu ya nggak tahu apa, pengennya cuma jawab. Maka mereka pun tetap rukuk sujud bareng Rasul, ya, sampai selesai sholat. Kemudian dibawa cerita ini ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, tadi pas sholat, ya, kula gebres, malah didongakne yarhamukallah Mbak Muawiyah. Pripun niki? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa tidak ada sholat, ya, yang di sana ada bacaan-bacaan selain zikir kepada Allah. Artinya ungkapan dan ucapan di luar zikir dan bacaan sholat dapat membatalkan sholat. Tapi kalau zikir kepada Allah dalam riwayat yang lain Rasulullah membenarkan. Sebagaimana ada sahabat juga yang gebres, alhamdulillah, ya, habis i'tidal kemudian memuji Allah, alhamdulillah rabbighfirli hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, total 100% kepada Allah, puji-pujian. Maka ketika habis salam, malaikat Jibril membisikkan kepada Rasulullah, tanyakan siapa sahabat yang tadi menyanjung Allah setelah bersinnya. Maka ada yang angkat tangan dan Rasul menghabarkan sesungguhnya pujianmu kepada Allah dengan doa gebresmu sing dawa mau, ya, rebutan malaikat gowo sampai langit sapitu. Ya, itu puji Allah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi rabbighfirli. Ya. Tapi ini kasusnya yang tadi Muawiyah bin Hakam benten, Pak. Yarhamukallah doa untuk Allah apa donga sesamanya? Sesamanya kan? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Munya kan podo-podo menungso nih. Ya. Maka saat itu artinya bacaan yang di luar sholat dapat membatalkan ibadah sholat. Tapi
Rasulullah tidak memerintahkan Muawiyah bin Hakam untuk mengulang sholatnya kembali. Muawiyah bin Hakam tidak diminta untuk mengulangi sholatnya kembali. Kenapa? Karena Rasulullah tahu Muawiyah bin Hakam baru masuk Islam, artinya ilmunya belum banyak, belum mesti sudah dengar hadis terkait dengan bacaan sholat. Jelas nih ceritanya. Nah sekarang kalau tarik malih, wow terus sholatnya sah napa batal? Ya, sholatnya sah napa batal? Ya, sah kok sah. Ya, bibar sholat, ya memang habis itu, Pak. Habis dibengoki Al-Fatihah, imamnya langsung emot kok. Oh iya ini berarti kan langsung alhamdulillahirabbil alamin, dan akhirnya sholat berjalan utuh 3 rakaat sampai salam. Kemudian habis sholat, kalau anu niku piantone, Pak nun sewu, jenengan paham napa mboten lek ngucapne selain dzikir sholat niku membatalkan? Oh, anu Mas, kula paham tapi lek basa Indonesia. Lek basa Arab kula mboten mudeng. Ya kan? Jebule umpama lek basa Arab niku mboten ana apa. Al-Fatihah bahasa Arab. Nah, ini artinya dia ternyata tidak mengerti. Berarti selamat, alhamdulillah Pak Imam sholat sah, makmum semuanya juga sah. Dan memang tidak ada cara yang lain. Cobain jenengan pikir cara gimana ngemutne imame. Subhanallah ping 4 ya gak gagas blas ya. Akhirnya mau nggak mau dengan cara Al-Fatihah, alhamdulillah selesai urusan. Ya, bisa eleng lagi. Maka ini kalau dalam mazhabnya Abu Hanifah jelas dibolehkan banget. Ya, bolehkan banget karena tidak ada cara yang lain. Ya, yang mampu mengingatkan imam. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunjukkan rahim, ya, rahmatnya kepada para sahabat. Ya. Di saat di tengah sholat loh ini, ya mereka antar satu sama lain mungkin yang satu sudah paham, awakmu batal loh. Yang satu belum paham, kok iso batal? Maka kemudian berujung di Rasulullah. Ternyata Rasulullah tidak menyalahkan yang ini, tidak menyalahkan yang ini. Sama-sama mereka dalam kapasitas masing-masing, sehingga sholatnya semuanya sah-sah saja. Ya. Ini bukti bahwa para sahabat mereka ruhamau bainahum, ya, sedang berlaku saling merahmati. Kemudian ini yang terakhir yang ada dalam Injil, ya. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yang mana kalau engkau lihat karakter para sahabat itu memang banyak rukuk, banyak sujud. Ya, banyak rukuk, banyak sujud. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah di sini tidak menggunakan istilah sholat, tidak menggunakan banyak sholatnya enggak, tapi banyak rukuk dan sujudnya. Kenapa? Karena kalau bicara sholat, ya bicara sholat itu berarti mulai dari takbiratul sampai salam. Ya, dan kebanyakan di dalam syariat itu kalau disebutkan rukuk dan sujud pasti mengacu kepada sholat. Dan kenapa memakai gerakan rukuk dan sujud untuk karakter sahabat? Menunjukkan kalau sahabat itu rukuknya khusyuk, sujudnya juga khusyuk. Ya. Kalau hanya sholat, iso wae kabeh wong sholat tapi jentat-jentit. Tapi kalau sahabat rukuknya betul-betul khusyuk, sujudnya betul-betul khusyuk. Itulah karakter mereka. Dan itu banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan demikian. Ya, jangankan memperbanyak ayat. Ya, Aisyah diketahui oleh Umar bin Khattab lewat depan rumahnya Aisyah untuk biasa kegiatan hariannya Umar, apa istilahnya, nyidak, ya, apakah ada yang belum makan, apakah ada yang sedang sakit dan seterusnya. Beliau lewat rumahnya Aisyah, sudah jauh sepeninggal Rasulullah, ya.
Ternyata ketika lewat pertama, Aisyah sedang membaca potongan dari Quran surat Yusuf itu, ya, tentang gundah gulananya, ya, bathi wa huzni ilai, aku pasrahkan kesedihanku hanya kepadamu ya Allah. Umar muter-muter kembali ke lewat rumahnya Aisyah, masih sama, ya, ayat yang sama terus sambil nangis. Itu bukti kehusuan para sahabat, ya. Dan sampai di level sahabat itu mimpinya mereka saja mimpi yang saling menyayangi. Niki Mas, saya ringkes ya. Insya Allah semoga dereng anyep gitu. Mimpi itu ada di dalam Islam, itu ada 3. Ada yang namanya hadithun nafs, hasrat hati, ada hulum mimpi buruk, ada mimpi yang soleh. Hadithun nafsi mimpi hasrat diri, contohnya ngeten. Kula niki napa Pak? Soto. Kula jog wingi umpamane, jog wingi wah sesuk bar dihubungi Ustaz Ihsan enten jadwal teng mriki, wah kayake soto sesuk, ya kan? Kok yo cocoknya esuk pancen soto. Kebawa, wah neng jaman soto. Kalau dalu kalau ngimpi kok yo pas maem soto. Jebule saiki lah tenan soto. Nah, niku mboten sadi tafsir. Niku namine hadisun nafsi. Ya, jenengan sayah-sayah awan-awan nyambut damel pengen sop buah. Ketemu asar udan mboten kelakon. Ya kan, mimpi nyeruput es buah, basa sesuke enek sing gawane es buah, niku namine hadisun nafsi, mboten sah ditafsir. Mboten enten tafsire niku. Niku istilahnya bunga tidur. Ngapunten, nuwun sewu, mbok menawa enten di antara kita sing tiyang sepah pun mboten enten. Napa meneh dinten niki pas dinten sedane. Akhirnya kepikiran, Pak. Wow, ya coba bapak seenek, ibu seenek. Kepikiran sedina utuh sampai ke gawa turu, Pak. Jenengan gawa sare niku mimpi ketemu suwargi bapak ibu. Mboten sah ditafsir, niku namanya hadithun nafsi. Mboten enten tafsir ini. Nggih peten hasrat jiwa. Ketika sadar pengen nopo, kemudian kegawa sampai mimpi. Sing kekalih hulum niku mimpi buruk. Mimpi buruk niku datang dari setan. Rasulullah pun ngendikan lan yadhurra tidak akan mencelakaimu, ora bakal enek apa-apa dengan catatan ngikuti adabnya. Adab ketika mimpi buruk, ke kiri kita hembuskan 3 kali, ya, sedikit dari liur kita. Kemudian ta'awud, ya, doa-doa isti'adzah atau baca Qulhu An-Nas Al-Falaq. Kalau masih sedih, mimpi buruk itu isinya sedih, medeni, ya, poin gitu, Pak. Kalau ternyata masih seperti itu, turun, Pak, wudu atau sholat 2 rakaat. Kalau masih gundah gulana, pindah panggon atau pindah posisi tidur. Ya, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Dengan tambahan lagi kata Rasul, ojo mbok ceritane sopo, apa meneh diunggah neng status, tambah repot. Niku. Yang terakhir mimpi ru'ya saleh, mimpi yang bagus ini baru datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Yusuf bermimpi bahwa melihat ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara li sajidin. 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan di hadapanku semuanya ini sujud. Nabi Yusuf mimpi. Mimpinya diceritakan ke ayahnya Nabi Yakub. Wong soleh cerita neng wong soleh. Itu pun nasihatnya Nabi Yakub napa? La taksus ru'yaka. Ojo mbok critakni mimpi. Mimpi baik aja, Mas. Niku angsal diceritakne tapi wong-wonge pilihan. Yang jelas kesolehannya, jelas imannya, jelas amalnya.
Jangan asal-asalan Mas. Apalagi zaman dulu Pak, ada ketik rek spasi mimpi. Waduh, repot nih. Ya. Enggak semuanya mimpi baik pun harus diceritakan. Harus ke orang tertentu, karena bisa jadi mimpi sama orang beda niku benten tafsir. Ya. Ibnu Sirin didatangi orang pertama. Wahai Ibnu Sirin, saya mimpi kaji. Saya mimpi pagi. Saya mimpi adzan. Ibnu Sirin kemudian menafsirkan, sebentar lagi kamu munggah kaji. Orang kedua datang, Ibnu Sirin, Imam, aku mimpi adzan. Gek ndang tobat, lehmu maling, balekno barang-barang sing duwekmu. Sing sijine ditafsirkan meh munggah kaji, sing sijine awakmu ki begal. Padahal mimpinya sama loh, sama-sama adzan. Karena Ibnu Sirin melihat orang yang pertama soleh kelihatannya, bagus imannya, maka mimpi adzan sebagaimana Allah minta kepada Ibrahim, wa adzin finnas lil haji, umumkan pada manusia untuk ibadah haji. Wong ki cocok ibadah haji, dan ternyata benar Pak, orang yang pertama naik haji. Dan orang kedua mimpi adzan, Ibnu Sirin menarik ayat wa adzum ma'adzanal muadzin. Ketika Nabi Yusuf ya sengaja memasukkan literan atau takaran beras gandum untuk adik kandungnya yaitu Binyamin, biar iso tambah suwi neng Mesir. Maka ketika rombongan saudaranya mau balik sama Nabi Yusuf dipenging, jangan, innakum lasarikun, sesungguhnya kalian diantaranya pasti ada yang maling. Nggak mungkin kita maling, yakin. Buka karungnya satu-satu, ternyata di karung berasnya atau karung gandumnya Binyamin ada takaran milik Nabi Yusuf. Ya ini dari sini ditarik awak mungkin maling gek ndang tobat. Ya kan? Satu mimpi dua orang bisa beda takwil. Tapi ini mimpi yang soleh, mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang bisa ditakwilkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebetulnya masih ada tafsiran yang ada di Injil, tapi waktu yang tidak cukup. Ya, semoga Allah bisa takdirkan kita lagi untuk melanjutkan tafsir yang para sahabat sesuai yang ada di Injil. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.